udah ngelakuin ini gak maju-maju, udah ngelakuin itu gak maju-maju. Kenapa ya? So di video kali ini saya ingin membahas ya, ini suatu topik yang sebenarnya buat saya juga ngalamin ya. 7 hal yang menyebabkan kenapa kita kayaknya udah berusaha mati-matian, sudah berusaha keras, tapi nggak pernah maju-maju atau stuck di tempat. Atau mungkin Anda mengalami, ini dia. Yuk, oke guys, sekarang kita akan membahas ya. Kita adalah seorang pengusaha bahan bangunan, atau mungkin kita seorang pengusaha baju, atau mungkin kita seorang pengusaha apapun, atau mungkin kita adalah seorang profesional atau karyawan di perusahaan-perusahaan tertentu. Siapapun Anda, mungkin indikator ini kepake untuk kita semua, ya. Kenapa kita nggak maju-maju? Kita akan mulai dari yang pertama ya. Oke, teman-teman. Jadi penyebab kita nggak maju-maju adalah kita terlalu idealis atau nggak realistis. Selalu idealis dalam pikirannya. Kalau nggak sesuai standar, moodnya nggak mau bergerak. Ada yang ngalamin nggak? Ayo, ada yang ngalamin nggak? At least saya pernah ngalamin di situasi seperti ini, teman-teman. Jadi saya mau kasih contoh ke diri saya sendiri adalah dulu saya menganggap bikin konten yang seperti ini itu harus dengan perfeksionis ya. Jadi harus dengan kamera yang bagaimana gitu kan, terus harus dengan studio seperti apa, terus harus dengan cara ngomongnya seperti apa. Pokoknya harus kelihatan keren deh. Pokoknya dimana yang katanya kelihatan keren itu adalah menurut saya pribadi. Dan saya melihat orang-orang lain tuh bikinnya juga seperti itu dan mereka tuh kelihatannya keren. Ternyata guys, saya nggak bikin-bikin. Nah, jadi saya nggak bikin-bikin. Dan itu membuat produktivitasnya kacau. Nggak pernah jadi. Ada sih sekali pernah jadi. Cuman itu lama banget. Jadi buat bikin satu video aja itu bisa makan waktu seminggu gitu kan. Kadang-kadang 2 minggu baru jadi. So, kalau kita terlalu idealis, nggak realistis, itu bisa membuat apa yang kita pengen lakuin nggak pernah terwujud, nggak pernah berhasil. Ya, karena standarnya mungkin yang terlalu perfeksionis mungkin, atau mood kita yang harus nunggu momen yang tepat, yang membuat kita kalau moodnya nggak lagi happy, udah nggak mau gitu. Ya, pertanyaannya kapan kita bisa happy ya? Emang yang bisa menentukan kita happy nggak happy orang lain, ya kan? Nggak dong. Maksudnya kita bisa memutuskan saat ini juga kita mau happy, kita mau nggak happy, kita mau sedih. Sebenarnya kita bisa rubah banget mood kita itu sesuai dengan detik saat itu juga. Ya, jadi banyak banget caranya. Kalau mood itu adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan, tapi kalau respon orang lain, feedback dari orang lain itu kita nggak bisa kendaliin. Kalau alasannya karena mood lagi kacau, sebenarnya kita bisa rubah dengan sesaat ya. Nanti kita akan bahas di video yang lain mengenai cara merubah mood dengan cepat. So, kita sekarang masuk ke yang hal berikutnya ya. Kenapa kita nggak maju-maju? Karena terlalu banyak keinginan, nggak fokus ya, nggak fokus. Men, kita misalnya kepikiran mau ide bisnis apa gitu ya, bisnis bahan bangunan seperti ini. Lalu di tengah perjalanan, baru juga jalan 2 bulan, iseng lah bisnis kopi. Terus bisnis baju, itu katanya skincare lagi rame deh. Cobain bisnis skincare. Oh, terlalu banyak, terlalu multiple, membuat kita nggak bisa melihat yang namanya progres. Nanti jadi bingung, loh, ini gue udah sampai mana ya sekarang ya? Terus kok kayaknya gue sibuk banget hidupnya, kok kayaknya capek banget ya. Itu karena terlalu banyak keinginan ya. Satu hal belum selesai, belum ngeliat progres, udah ngeliat 100 hal yang lain. Susah fokus. Perhatikan fokus kita ya, kalau perlu pakai kacamata kuda dan fokus ke satu target dulu. Nanti kalau targetnya sudah tercapai, kita sudah merasa menang, kita sudah punya pengalaman yang experience sudah dan itu sudah jadi, hasilnya sudah menghasilkan buat kita, baru kita pindah ke keinginan yang lain ya. Hati-hati dengan yang namanya terlalu banyak keinginan, membuat kita hancur. Next, kita adalah
selalu membanding-bandingin diri sama orang lain ya. Kapan kamu akan maju-maju kalau selalu lihat orang lain? Guys, ini ada satu kunci ya yang saya dapat. Jadi kalau kita mau banding-bandingin diri kita, jangan sama orang lain karena penilaiannya beda, standarnya beda, terus mereka dari keluarga yang berbeda juga ya, kita juga berbeda, terus bisa jadi pendidikan juga berbeda, ya macam-macam lah, banyak perbedaan. Jadi ukuran perbandingan jadi sulit ya, jadi sulit. Kompetisi itu bisa, jadi bedakan kompetisi sama ngebandingin. Kalau kompetisi ya kita pengen lebih maju ya, lebih unggul, lebih kelihatan gitu kan. Tapi kalau membandingkan, aduh kok gue baru segini, dia udah segitu, ya pasti membandingkan karena membuat kita rendah diri gitu ya. Jangan. Oke, kalau mau membanding-bandingkan, jangan sama orang lain, tapi sama diri kita yang kemarin. Yang kemarin kita sudah pencapaiannya 50, sekarang 51, besok 52, besok 53. Itu artinya kita sudah menang. Meskipun cuma sedikit, ya udah nggak apa-apa. Minimal kita sudah menang dari yang kemarin. Oke? Hentikan membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Kapan kamu akan maju-maju kalau selalu lihat orang lain? Next adalah overthinking overnight. Selalu ketakutan memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Oke? Terlalu banyak ekspektasi. Lebih baik daripada banyak ekspektasi, kita coba dulu aja, nanti hasilnya gimana, itu yang akan kita catat dan kita jadikan pengalaman hidup. Ya, kalau belum terjadi, jangan jadikan pengalaman, karena itu belum terjadi, men. Ya, jadikan pengalaman kalau sudah terjadi, sudah tahu hasilnya. Nah, bedakan kita mengukur sebuah resiko sama overthinking ya, itu beda loh, ya. Kalau resiko nih. Resikonya A, B, C. Kalau misalnya kita ngelakuin resikonya terburuknya gini, yang terbaiknya begini. Ya udah, kelihatannya terbaiknya lebih unggul daripada terburuk, lakuin. Ya. Tapi kalau misalnya pas mengukur resiko terburuknya adalah lebih banyak daripada yang terbaik, ya kita jangan lakuin. Tapi kalau misalnya terburuknya masih bisa kita handle, maka lakuin. Ya, misalnya gini ya. Mau kenalan sama cewek cakep, cewek cantik gitu, mau kenalan, ya paling kalau terburuknya ditolak, dia juga nggak mau kenalan sama kita, paling dicuekin, ya nggak apa-apa lah, it's okay, lakuin guys, lakuin. Peluangnya juga kan kita bisa dapat kenalan baru, kan juga seneng ya kenalan sama cewek cakep gitu, ya itu kita lakuin, lakuin. Karena resiko terburuknya saya rasa itu bukan resiko yang buruk sih, cuma ditolak doang mah, biasa aja lah. Tapi kalau misalnya kita mau tender nih, harus keluarin modal 1M, nyogok ya misalnya, atau misalnya kita mau keluarin modal yang gede lah ya buat ngemodal kita menang tender, tapi profitnya cuman 1M setengah, lalu modal kita pas-pasan nih, cuman ada 1M juga, jadi harus minjem dong kalau misalnya sampai gagal. Nah, yang begitu mah jangan sih, resiko ya. Jadi bedakan overthinking yang terlalu berlebihan sama kita mengukur sebuah resiko. Kalau memang Anda punya overthinking yang berlebihan, teman-teman bisa diskusi dengan orang yang lebih berpengalaman, yang sudah pernah melakukan atau mengalami kejadian yang Anda khawatirkan. Benarkah demikian akan terjadi? Misalnya, kalau kita kenalan sama cewek, nanti kepikiran ya, waduh, kalau dia nolak kita nggak mau kenalan, nanti kita di penjara nih. Itu kan nyari serem banget ya. Atau misalnya kita bakal dihukum gantung, dihukum sosial masyarakat. Aduh, beneran nggak kejadian? Nah, kita bisa diskusi dulu sama orang-orang yang lebih pengalaman, sama teman-teman yang lain, atau mungkin kita punya teman wanita yang lain ya, yang udah akrab kayak sahabat. Tanya sama mereka, bener gak sih kalau gue kenalan sama cewek cakep yang itu tuh gue bakal di penjara ya? Nanti teman-teman bakal dapat support, dapat dukungan. Bener kan kejadiannya sesuai dengan ekspektasi di teman-teman ya? Itu yang membuat kita bisa lebih percaya diri. Next adalah yang membuat kita nggak maju-maju, selalu ingin perfeksionis guys. Ini kacau sih. Kalau nggak sempurna saya nggak akan mulai ya. Jadi kalau mau mulai usaha, kita harus mempunyai kantor yang keren. Ini umpamanya kayak gini ya,
Kantor yang keren, kursinya harus begini, mejanya harus berinterior dari kaca seperti ini, dari besi yang seperti ini. Kalau nggak begini, gue nggak mulai. Malu sama klien, malu sama nasabah kalau datang lihat kantornya begini, gimana coba? Nah, bukan itu ya, bukan itu. Jadi kalau misalnya kita nunggu perfeksionis, nanti ya mulai-mulai. Kalau memang kita ingin melakukan sesuatu, itu lakukan dulu ya, lakukan dulu ya, mulai aja dulu. Mau PDKT sama cewek ya cobain aja dulu ya, belajar jadi nggak usah nunggu kita wih gue harus keren segala macam, harus punya mobil, nanti nggak apa namanya, nggak mulai ya untuk PDKT ya, keburu tua nanti baru kaya gitu. Oke guys, buang sifat selalu ingin perfeksionis. Kalau nggak sempurna saya nggak mulai, ini harus dibuang ya. Next adalah hobinya rebahan ya, hobinya rebahan. Kalau misalnya Anda merasa punya hobi rebahan, males-malesan, pengennya maju sih, cuman rebahan nggak kalah sama si koala yang ada di Australia sana. Jadi hobinya males-malesan, mager, ya tidur-tiduran terus. Itu yang bisa membuat kita stuck di tempat, nggak maju-maju. Hati-hati dengan hobi rebahan ya. Mungkin kita baru akan bisa bergerak kalau misalnya kita sudah dalam keadaan kanker, kantong kering. Baru tuh rebahannya mulai bergerak, tapi biasanya udah keburu telat ya, karena kita sudah dalam kondisi yang nggak baik, tapi kita maksain buat kerja. Ya paling bagus namanya kerja, performance, itu dalam kondisi kita yang oke, yang performanya nggak terlalu khawatir, yang performanya nggak stres, maka kita bisa memberikan hal yang terbaik ya, namanya grit tuh. Tapi kalau kondisi kita lagi dalam burnout, lagi dalam stres, depresi, karena punya duit ya, karena sebelumnya kebanyakan rebahan gitu, kita mau mulai itu berat loh, susah banget. Nah, maka hindari memulai sesuatu dengan kondisi yang sedang down-downnya. Lebih baik memulai sesuatu dengan kondisi yang maksimal, dengan happy. Nah, itu bisa hasilnya juga berbeda kok, ya. Next adalah terlalu banyak dengerin kata orang. Guys, ini hati-hati banget. Kalau misalnya kita terlalu banyak dengerin kata orang ya, apa-apa nunggu konfirmasi, apa-apa harus persetujuan. Ada yang bilang nggak suka langsung berhenti. Nah, konteksnya ini bukan lagi di perusahaan ya, konteksnya ini lagi di keputusan hidup kita. Kita misalnya mau, ini paling gampang deketin cewek sih. Ini paling paling simpel ya. Kita mau deketin cewek. Nah, terus banyak nanya, itu gimana, itu gimana, itu. Ya kalau kita tertarik, coba ya kenalan, nggak apa-apa kok. Namanya kan setiap kenalan nggak harus langsung jadi pacar kan? Ya kenalan aja. Nggak usah kita minta persetujuan sana sini. Terus jadinya kalau ada dua orang bilang jangan, satu orang bilang iya, maka Anda akan voting. Dua orang bilang jangan ya. Ya udah deh, jangan aja. jangan. Oke, mau pilih tempat kerja, kita mau kerja. Ini kerja di mana ya? Kalau di sini oke nggak? Jangan. Di situ oke? Jangan. Jadi akhirnya ujungnya kita nggak kerja karena terlalu banyak nunggu konfirmasi. Ya better kita coba aja dulu ya. Satu hal tambahan yang tadi nggak di-solve adalah gini, penyebab kita nggak maju-maju karena kita nggak punya goals, nggak punya visi. Kita tuh mau kemana tuh? Nah, goals atau visi itu yang mengarahkan kita apakah tujuan kita ini atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini fokus terhadap apa yang kita inginkan. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak punya goals, kita akan kerja keras. Kerja keras 24 jam, 7 hari, nggak tidur-tidur. Tapi ini gue ngejar apa ya? Kayak nggak jelas gitu. Nah, perasaan capek aja bawaannya. Tapi kalau misalnya kita punya visi, kita misalnya mau jadi kalau di tempat kerja ya, kita mau jadi GM, mau jadi general manager, maka kita akan melakukan segala macam aktivitas yang mendukung kita untuk menjadi GM. Belajar jadi GM, hal-hal apa aja harus dikuasai. Terus gimana caranya bisa menjadi GM. Terus kita akan fokus motivasi kita kenapa kita mau jadi GM gitu kan. Terus skill-skillnya juga nggak akan kabur-kaburan. Nggak akan dong. Misalnya Anda mau jadi general manager di perusahaan bahan bangunan, ya misalnya di distributor bangunan.com gitu ya. Anda mau jadi GM, tapi Anda belajar nge-DJ gitu, nge-DJ, atau mungkin tiba-tiba Anda belajar kaligrafi gitu kan. Karena kan tiba-tiba kepengen aja gitu belajar. Ini nggak mungkin. Karena itu Anda sudah punya visinya, Anda udah jelas Anda mau ngapain. Makanya visi itu penting banget biar kita tuh nggak terlalu banyak
lari sana, lari sini, lari sana, lari. Jadi fokusnya hilang ya, seperti tadi yang di slide yang pertama. Guys, milikilah visi, milikilah tujuan supaya kita bisa fokus dan tidak terlalu banyak keinginan yang membuat kita menjadi pusing, nanti pusing sendiri gitu ya. Udah, itu aja untuk 8 tips. 8 penyebab kenapa kita nggak maju-maju. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka, subscribe channel ini, klik tombol lonceng biar gak ketinggalan info. Bagikan juga kepada yang lain supaya mereka juga bisa merasakan manfaat seperti yang Anda rasakan setelah nonton di video ini. Sampai jumpa, saya dengan sama Moses. Salam sukses untuk kita semua. Bye-bye.